Haaland cetak brace, tapi Real Madrid yang rayakan kemenangan. Real Madrid meraih kemenangan penting atas Manchester City dalam leg pertama playoff Liga Champions 2024-2025. Bertanding di Stadion Etihad, Rabu 12 Februari dini hari. Los Blancos menampilkan mentalitas juara mereka dengan menaklukkan tuan rumah 3-2 dalam duel yang berlangsung sengit. 2 kali tertinggal dari gol Erling Haaland pada menit ke-19 dan 80, Real Madrid tetap menunjukkan karakter khas mereka di Liga Champions. Kylian Mbappe memulai kebangkitan dengan gol penyeimbang di menit ke-60, sebelum Brahim Diaz mencetak gol dramatis pada menit ke-86. Jude Bellingham kemudian memastikan kemenangan Madrid lewat gol di detik-detik akhir injury time, menegaskan status mereka sebagai raja comeback. Pertandingan ini juga diwarnai aksi provokatif dari fans Manchester City. Mereka membentangkan spanduk besar bergambar Rodri mengangkat trofi Ballon d'Or, disertai tulisan, "Stop Crying Your Heart Out", sebuah sindiran untuk Vinicius dan Real Madrid yang sempat memboikot malam gala Ballon d'Or 2024. Sepanjang laga, Vinicius menjadi sasaran ejekan, namun mentalitasnya tak tergoyahkan. Meski tak mencetak gol, ia menjadi kreator assist untuk gol kemenangan Bellingham dan dinobatkan sebagai Man of the Match oleh UEFA. Manchester City, yang diunggulkan dalam laga ini, justru memperlihatkan kelemahan fatal di lini pertahanan. Mereka tak pernah mencatatkan nirbobol dalam 5 laga terakhir dan kembali kebobolan 3 gol di kandang sendiri. Statistik semakin mengkhawatirkan bagi tim asuhan Pep Guardiola, dengan jumlah kebobolan mereka di Premier League 35, bahkan lebih buruk dari Manchester United, 34. Di sisi lain, Real Madrid menunjukkan karakter luar biasa meski dalam situasi sulit. Absennya bek tengah utama tak membuat mereka kehilangan fokus. Carlo Ancelotti pun menegaskan bahwa timnya menang bukan hanya karena taktik, tetapi juga berkat komitmen dan mentalitas baja. Sementara itu, Erling Haaland akhirnya memecah kebuntuannya melawan Real Madrid setelah gagal mencetak gol dalam 4 pertemuan sebelumnya. 2 golnya sempat memberi harapan bagi Man City, namun hasil akhir tetap pahit. Meski begitu, performa ini bisa menjadi modal penting bagi Haaland untuk leg kedua di Santiago Bernabeu, di mana City harus berjuang ekstra keras untuk membalikkan keadaan. Kemenangan ini membawa Real Madrid selangkah lebih dekat ke babak berikutnya. Namun, dengan kualitas yang dimiliki Man City, pertarungan di Bernabeu dipastikan akan menjadi laga yang tak kalah dramatis. Keputusan buruk bikin Manchester City terpuruk. Pep Guardiola tak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah timnya kembali menunjukkan masalah klasik musim ini, keputusan buruk di momen krusial. Manajer Manchester City itu terang-terangan mengakui bahwa timnya terlalu terburu-buru dalam menyerang, yang justru membuka celah bagi lawan untuk menghukum mereka. Ini sering terjadi musim ini. Kami mencoba menyerang terlalu cepat di babak kedua. Itu terjadi karena mereka memang tim luar biasa, ujar Guardiola kepada Amazon Prime. Bukan kali pertama City mengalami situasi seperti ini. Sepanjang musim, lini belakang mereka sering kehilangan fokus, sementara transisi dari menyerang ke bertahan terlihat rapuh. Guardiola tak menampik bahwa timnya terus mengulang kesalahan yang sama. Keputusan buruk, itu saja. Saya menerimanya. Bukan hanya saya, tapi semua orang. Ya, musim ini memang seperti itu, tambahnya, kini, Manchester City menghadapi jalan terjal. Mereka harus segera bangkit sebelum bertandang ke Santiago Bernabeu dalam misi nyaris mustahil untuk membalikkan keadaan. Namun sebelum itu, ujian lain sudah menanti di Premier League, di mana mereka harus menghadapi Newcastle terlebih dahulu. Guardiola tahu betul, jika kesalahan yang sama terus berulang, bukan hanya peluang di Liga Champions yang terancam, tapi juga ambisi besar mereka di semua kompetisi. Mampukah The Citizens memperbaiki diri sebelum segalanya terlambat? Manchester City terjebak dalam ilusi penguasaan bola. Manchester City kembali dihadapkan pada kenyataan pahit.
menguasai bola lebih banyak tidak selalu berujung kemenangan. Di laga krusial melawan Real Madrid, tim asuhan Pep Guardiola tampil dominan dengan akurasi passing yang luar biasa. Namun, ketika peluit panjang berbunyi, justru Madrid yang berpesta. Dalam sepak bola modern, penguasaan bola sering dianggap sebagai simbol kendali atas permainan. City menjalankan filosofi tersebut dengan sempurna, memegang bola lebih lama, mengontrol ritme, dan mengalirkan operan dengan presisi tinggi. Tapi malam itu, mereka bertemu dengan sesuatu yang lebih berbahaya, efektivitas Real Madrid. Statistik menunjukkan keunggulan City dalam persentase penguasaan bola dan akurasi passing. Namun, Madrid menjawab dengan cara berbeda, serangan cepat yang tajam, peluang yang lebih berbahaya, dan mentalitas tak kenal menyerah. Mereka tak butuh banyak waktu untuk mengubah permainan, hanya momen-momen emas yang dieksekusi dengan sempurna. City harus belajar dari pelajaran ini. Dominasi tanpa efektivitas hanya akan menjadi angka tanpa makna. Madrid sekali lagi membuktikan bahwa di Liga Champions, yang menentukan bukan siapa yang lebih banyak memegang bola, tetapi siapa yang lebih berani mengambil risiko dan mencetak gol pada waktu yang tepat. Guardiola kini dihadapkan pada tantangan besar. Mereka harus segera mencari solusi sebelum bertandang ke Bernabeu, di mana sekadar penguasaan bola saja tak akan cukup untuk menyelamatkan mimpi mereka di Liga Champions.